Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun kita berada saat ini. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab sekalipun saat ini kita masih berada di dalam situasi yang menyebabkan 1.000 orang rebah di sisi kiri dan 10.000 orang rebah di sisi kanan. Bahkan melebihi itu semua. Namun pagi hari ini, Tuhan kita masih memberi kesempatan kepada kita untuk menikmati bait Tuhan yang kudus. Karena itu mari Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, siapkan hati kita dengan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan selalu sempurna dan senantiasa dapat menyegarkan jiwa kita. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara dimanapun berada untuk berdiri, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, sebab kami mempunyai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang penuh kasih, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Sepanjang malam, Tuhan memberi kesempatan kami untuk beristirahat dengan baik. Dan pagi hari ini boleh bangun dalam tubuh yang sudah Kau berkati dengan kesehatan dan kekuatan yang baru. Dan kami menyambut rahmat-Mu yang baru pagi hari ini dengan segala ucapan syukur kami. Biarlah segala pujian, segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami puji dan kami sembah. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk beribadah padamu. Kami mau membawa korban ucapan syukur dan pujian kami Tuhan. Biarlah segala pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Namun terlebih dahulu, biarlah Engkau kuduskan setiap kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh layak untuk masuk di dalam hadirat-Mu yang kudus. Mari Bapa, biarlah Engkau juga menolong kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada pagi hari ini, Pastor Monik Supit, yang telah Kau tetapkan untuk menjadi saluran berkat bagi kami dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, dengan urapan surgawi. Dan juga wibawa surgawi telah melimpah, kuasa juga urapan-Mu Tuhan melimpah atas hamba-Mu. Sehingga ketika hamba-Mu berdiri di mimbar-Mu yang kudus, hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan tepat seperti yang Tuhan kehendaki. Dan setiap perkataan yang terucapkan ada kuasa, ada mukjizat, dan urapan Roh Kudus terjadi. Sehingga setiap yang sakit akan disembuhkan dengan sempurna. Yang berbeban berat diberikan kelegaan. Yang bersusah hati dihiburkan. Yang lemah dikuatkan. Dan yang tidak ada pengharapan, Tuhan memberikan harapan-harapan yang baru. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan juga mengurapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Tuhan memberikan kepada kami hikmat dan pengertian, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, firman itu boleh jatuh di tanah hati kami yang subur. Firman itu boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah yang manis di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami menjadi layak dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi kesaksian bagi-Mu. Kami menjadi jemaat-jemaat yang taat dan setia sampai pada kesudahannya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan yang bertugas pada pagi hari ini, baik itu worship leader, singer, pemain musik, juga pembawa kantung persembahan, pendoa-pendoa syafaat, kameramen, pemandu multimedia, dan soundman, semua Tuhan memberkatinya. Juga sarana dan prasarana yang kami gunakan, biarlah Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh dipergunakan untuk mendukung ibadah pada pagi hari ini berjalan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami selalu di dalam perlindungan Tuhan. Segala sakit penyakit, virus-virus corona, niat-niat jahat orang,
roh kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, bahkan maut sekalipun, kami tolak dan hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pasukan malaikat-Mu telah Kau perintahkan berkemah di sekeliling kami untuk melindungi kami. Sehingga tidak ada celah sedikit pun yang digunakan iblis untuk mengganggu damai sejahtera kami. Dan kami siap untuk beribadah pagi hari ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Tetap bangkit berdiri bersama Bapak Ibu sekalian. Kita percaya bahwa setiap kita yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sudah diberikan kuasa dan pakai kuasa itu untuk boleh menjadi berkat, menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Berikan sorak-sorai kembali bagi Tuhan. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Raja Mulia, katakan menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Ya, setiap kita sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Taklukkan setiap musuh kita. Terima kasih Tuhan. Katakan, diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh. Ya, di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Mari bersorak-sorai dengan dahsyat. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah sekali lagi dengan dahsyat katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah, ya, terpujilah Tuhan. Katakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terima kasih Tuhan, Engkau dahsyat. Haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada pagi ini kita mau lebih dalam lagi bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tahu Dia adalah Tuhan
Tetapi Dia juga adalah Bapa yang baik buat setiap kita. Sebagai anak saya percaya, mungkin kita punya banyak keluhan. Ada kebutuhan-kebutuhan, ada persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Tetapi bukankah Tuhan Yesus sendiri berkata bagi kita, marilah kepada Aku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari pandang Tuhan saja. Pandang Yesus saja. Dia tidak pernah jauh dari kita. Dia hanya sejauh doa-doa kita. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Betapa Kau baik. Betapa Kau ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Perbuatan tangan-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur, ku selalu kepadamu Bapa. Haleluya, amin. Dialah Bapa yang baik, mari katakan. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat Ku cinta.
bersyukur selalu Bapa yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata merasakan Engkau Bapa Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur bersyukur selalu kepadamu Ku bersyukur selalu, ku bersyukur selalu kepadamu. Ku bersyukur padamu Bapa, bersyukur selalu kepadamu Bapa. Beri sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Oh, kami bersyukur sebab Engkau Bapa yang baik, sebab Engkau Tuhan yang dahsyat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan, Kau tak pernah biarkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dahsyat Engkau, ajaib Engkau, perbuatan-Mu besar. Haleluya. Syukur dan pujilah Engkau, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tak pernah Kau biarkan kami, tak pernah Kau tinggalkan kami Tuhan. Kau yang memegang tangan kami dengan tangan kanan-Mu, dan Kau bawa kami naik Tuhan. Kau topang kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari terus bersyukur di hadapan Tuhan. Bukankah janjinya bagi setiap kita? Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan Engkau seorang diri. Kami hamba-hamba Tuhan tidak tahu apa yang sedang menjadi pergumulan Bapak Ibu sekalian. Tetapi ingat kebenaran firman Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu hanya kepada Tuhan, dan percayalah, maka Dia yang akan bertindak menolong, menyelamatkan setiap kita. Mungkin kita sedang terdampak ekonomi karena COVID. Usaha kita terdampak, sekolah terdampak, kesehatan juga terdampak. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Nantikan Tuhan, rindukan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dialah Tuhan yang dahsyat, Dialah Tuhan yang besar. Haleluya. Lebih dari segalanya kami rindu, kami ingin Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu ya Tuhan.
Kami mau terus belajar memuji, menyembah Engkau di tengah-tengah mungkin persoalan dan kesulitan. Kami mau belajar terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Sebab itu yang Engkau kehendaki dalam Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, mari kita bangkit bersama kembali Bapak Ibu sekalian. Baik yang di tempat ini maupun di rumah, kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Ku ingin lebih dekat bersekutu. Jadikan kami hamba. Haleluya. Mari angkat tangan kita lebih dahsyat. Haleluya. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Mas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba, jadikan kami hamba, jadikan ku hamba, jadikan kami hamba, jadikan ku hamba, setia kepadamu. Shalom GBI Victorious Family, Victorious People, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dimanapun saudara berada, selamat berhari Minggu. Kita bersama-sama datang ke dalam hadirat Tuhan dan percaya, dimanapun saudara dan saya berada, kita tidak sendiri. Kita ada di dalam hadirat Tuhan yang akan melawat kita, membawa setiap kita mengenali isi hati Tuhan lebih lagi. Mari sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan ini ya Tuhan Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu, kami membawa hati kami ya Tuhan. Kami membuka hati kami, biarlah Engkau menjamah setiap kami tanpa terkecuali Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh berakar di dalam Engkau. Kehidupan kami bertumbuh dan hidup kami membawakan banyak buah yang berdampak bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ungkapkan isi hati-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan berbicaralah ya Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam satu nama yang kudus, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah tema yang khusus sekali. Bulan ini kita berbicara mengenai keluarga. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana kita, saudara dan saya, khususnya sebagai orang tua atau orang tua bukan hanya orang tua jasmani, tetapi juga orang tua rohani atau orang-orang yang dituakan. Bagaimana hidup kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak, bagi generasi muda, saudara yang dikasihi Tuhan. Satu hal yang kita tahu, setiap kita pastinya mau anak-anak kita berhasil. Siapa sih yang tidak mau berhasil anak-anaknya?
Kita pasti mau anak-anak kita berhasil dalam usaha, dalam pendidikan, dalam membangun keluarga, dalam apa saja yang Tuhan percayakan. Dan kita ingin anak-anak mempunyai karakter Kristus, mempunyai integritas. Dan sebagai orang tua, kita tahu bahwa keluarga adalah rencana Tuhan. Keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi anak-anak kita. Orang tua harus mempunyai peran yang sehat dan maksimal sebagai ayah dan sebagai ibu. Dan kita tahu keluarga itu adalah rancangan Tuhan untuk setiap orang tua melakukan apa yang Tuhan titipkan, yaitu anak-anak kita, supaya kita bisa membawa anak-anak kita berjalan dalam visi yang Tuhan berikan. Contohnya saja, saudara ya, kita lihat bagaimana waktu Musa dilahirkan. Musa dilahirkan mempunyai visi yang luar biasa, menyelamatkan bangsa Israel. Ataupun Esther, kita lihat bagaimana seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan dan dia menyelamatkan bangsanya. Kita tahu bagaimana Tuhan memakai Paulus untuk mengajar, untuk memberitakan Injil, dan membawa banyak orang mengenal Tuhan dan diselamatkan, saudara. Dan kita harus bisa melihat anak-anak kita mempunyai visi ilahi, mempunyai rancangan yang Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dan apa yang Tuhan titipkan itu sangat-sangat luar biasa, saudara. Kita bisa melihat dan memberi contoh bahwa Tuhan membawa setiap anak-anak kita untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Bukan berarti harus di gereja saja, tetapi dimanapun Tuhan tempatkan, untuk mereka bisa membawa jiwa-jiwa bagi Yesus. Ya, menyelesaikan amanat agung, saudara-saudara. Dan ini adalah visi Tuhan yang luar biasa. Dan kita, saudara dan saya sebagai orang tua, adalah panutan. Kita adalah teladan. Ya, perkataan kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan itu ditiru oleh anak-anak. Bahkan Titus 2 ayat 7 mengatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang tua, kita adalah mirror, kita adalah kaca untuk anak-anak kita. Ada pepatah yang mengatakan, we produce who we are. Kita menghasilkan diri kita sendiri. Jadi anak-anak kita mencontoh apa yang kita lakukan lebih, saudara, dari apa yang kita ajarkan. Saudara, bagaimana kita bisa memberi teladan kepada anak-anak? Yang pertama, saudara, saya hanya memberikan 2 contoh saja. Kita sebagai orang tua harus hidup dalam kasih dan disiplin. Anak-anak di rumah, bisakah mereka melihat ada kasih nggak nih antara mami dan papi, begitu ya? Suami istri makanya harus memperjuangkan pernikahan mereka. Kalau misalnya ada rasa tidak enak satu sama lain, atau mungkin ada argument, ada debate, selesaikan cepat-cepat. Selesaikan, saudara, supaya anak-anak dapat mencontoh kehidupan daripada orang tua, yaitu mengasihi dan mengampuni. Kalau suami, ada suami-suami yang ringan tangan sama istrinya. Saudara, para suami, ketahuilah, waktu engkau sedang ringan tangan sama istrimu, engkau sedang menunjukkan kepada anak putrimu bahwa it is okay kalau anak wanita saudara diperlakukan seperti itu nantinya oleh suaminya. Makanya kadang-kadang kita suka bertanya-tanya, itu anak cantik banget, baik banget, tapi kok mau ya? Kok mau sih menikah dengan pacar yang ringan tangan? Saudara, kalau suami itu ringan tangan sama istri, itu juga menunjukkan kepada anak laki-lakinya, kepada putranya, bahwa sama,
It's okay to do it to your wife like that. It's okay kalau dia melakukan seperti itu kepada istrinya, saudara. Karena itu yang dilihat senantiasa setiap hari. Karena itu kita harus sangat berhati-hati, saudara-saudara. Dan firman Tuhan mengajar, Efesus 5 ayat 33 mengatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Karena itu para istri, termasuk saya, ya, hormatilah suamimu. Ada yang bertanya, bagaimana kalau suami saya tidak pantas untuk dihormati? Saudara, kita harus selalu kembali kepada firman Tuhan. Kalau memang tidak bisa, doa dulu, saudara. Doa kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita berpikir nggak masuk akal, saya harus hormat sama suami yang tidak baik ini. Tetapi waktu kita berdoa, Tuhan itu berperkara. Sebelum Tuhan berperkara dalam kehidupan suami kita, Tuhan berperkara dalam kehidupan saudara dan saya. Dan waktu Tuhan berperkara, dan kita melakukan firman Tuhan, percayalah, Tuhan pasti akan melakukan bagiannya. Karena Tuhan itu setia, Tuhan memegang janjinya. Jadi para istri, biarlah kita menerapkan menghormati suami kita. Ya, kasih di dalam keluarga. Sebenarnya saudara, hari ini sebelum rekaman ini saya tadi menyelesaikan, sudah selesai bahan firman, sudah berdoa, rasanya aduh Tuhan terima kasih, sudah selesai, sudah tenang, sudah mau siap-siap. Tiba-tiba saudara-saudara, saya mau copy paste bahannya dan pindahin ke email. Saya baru pakai aplikasi baru di dalam note yang saya bikin. Tidak sengaja saudara, bukannya saya pencet copy paste, saya pencet delete dan lalu saya save. Jadi yang saya save, file yang saya save itu adalah catatan kosong. Wah, saya bingung sekali. Saya cari di bagian delete, pokoknya tidak ketemu, saudara. Dan tiba-tiba anak saya telepon, ya, yang besar di kota lain, dia telepon, dia tanya, Mami, how are you? Lalu saya jelaskan, aduh saya baru kehilangan, saya bilang, yang saya sudah persiapkan. Terus dia bilang, Mami, don't worry, dia bilang, jangan khawatir, yuk kita doa, dia bilang. Dan dia mau berdoa. Dan sebelum berdoa, saya tanya, kamu gimana, Claire? Saya tanya begitu. Dia bilang, oh ya Mami, dia bilang, memang kemarin dia rada kurang enak badan, saudara. Dan dia adakan tes, ya, tes COVID begitu. Dan tahu dia bilang apa sama saya? Hari ini dia katakan begini, Mami, saya dites dan hasilnya positif. Saya kaget, saudara. Saya terharu. Kenapa saya terharu? Saya bukan terharu atau sedih karena anak saya dapat COVID. Saya terharu karena anak saya yang dapat COVID, mestinya maminya yang doakan terlebih dahulu, tapi kok bisanya dia menawarkan untuk doakan maminya dulu yang hanya kehilangan bahan khotbah begitu loh, yang saya bisa bikin lagi seperti itu. Saya mengucap syukur sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh merasakan kasih Bapa dari anak saya. Wah, luar biasa banget, saudara. Dan biarlah di dalam keluarga kita membangun kasih itu. Dan orang tua, biarlah kita menunjukkan senantiasa kasih daripada Bapa, mengalir kehidupan dari Bapa kepada kita dan kepada anak-anak kita. Dan biarlah kasih itu ada senantiasa dan terbangun senantiasa, saudara-saudara. Karena dalam keadaan apapun, kalau kasih itu kuat, pasti kita bisa melakukan. Apalagi contoh di dalam keluarga, contoh bahasa kasih. Bagaimana dengan senyuman? Waktu anak saudara datang, apakah saudara tersenyum?
Apakah saudara memberi pelukan kepada anak-anak? Tahukah saudara bahwa Tuhan Yesus itu mengajar untuk setiap kita memberi pelukan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kecil. Ya, saya bacakan di Markus 10 ayat 16. Firman Tuhan berkata, lalu ia, yaitu Yesus, memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atas mereka dan ia memberkati mereka. Wow, sungguh luar biasa saudara. Kita sebagai orang tua, kita mendapatkan otoritas untuk dapat memberi kasih Bapa, untuk dapat memberkati anak-anak. Tetapi kasih itu harus seimbang dengan disiplin. Karena kalau kita kebanyakan kasih, anak-anak bisa menjadi anak-anak yang manja. Tapi kalau kita kebanyakan disiplin, saudara-saudara, anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang tawar hati atau kepahitan. Karena itu, biarlah kita membesarkan anak-anak bukan hanya tugas dari seorang ibu, tapi membesarkan anak-anak adalah tugas dari ayah dan ibu. Biasanya kan orang berpikir, oh kalau papinya bagian cari uang, mami membesarkan anak-anak. Tidak, saudara. Ini adalah satu paket, ya. Tapi ibu biasanya sih kebanyakan kasih dan kasihan. Kalau anak-anaknya katakan dalam tanda kutip bandel atau nggak mau dengar, harus dibilangin, nggak mau dengar dibilangin, harus didisiplinkan. Lalu anaknya bilang, aduh mami, sorry, segala. Biasanya maminya hatinya luluh, saudara-saudara. Ya, tetapi harus disiplin. Dan biasanya ayah-ayah itu lebih firm, ya, lebih tegas gitu loh. Jadi orang tua sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu harus memberi teladan dengan mendidik, kasih dan disiplin harus seimbang. Amsal 22 ayat 6 firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Jadi bagian kita adalah mendidik, saudara. Poin yang kedua adalah memprioritaskan dan mengandalkan Tuhan. Jadi yang pertama, kita harus mempunyai kehidupan kasih dan disiplin. Dan yang kedua, memprioritaskan dan mengandalkan Tuhan. Saudara, kita semua tahu hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh tantangan, penuh tekanan. Banyak orang yang sudah khawatir karena tidak ada kepastian, saudara. Tidak ada kepastian. Bagaimana dengan keadaan kita sebagai orang tua di dalam keluarga? Apakah kita banyak mengeluh, komplain, atau menyerah? Atau kita tetap berjuang, kita tetap beriman, kita tetap berusaha dan mengandalkan Tuhan? Karena saudara, apa yang kita lakukan, apa yang kita tunjukkan, itulah yang sedang kita ajari kepada anak-anak kita. Karena itu kita harus sangat berhati-hati supaya kita tidak meninggalkan warisan-warisan dengan nilai-nilai yang salah. Roma 5 ayat 4 berkata begini, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Garis bawahi, saudara-saudara, ketekunan menimbulkan tahan uji. Thomas Alva Edison, dia seorang inventor, dia seorang penemu dari banyak ciptaan-ciptaan yang dia ciptakan, saudara-saudara, dari lampu pijar, generator listrik, dan dia berkata begini tentang ketekunan. I have not failed, I have just found 10,000 ways that would work. Saya belum pernah gagal, saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berjalan. Dengan kata lain, dia terus melakukan lagi, coba lagi. Jadi dalam
keadaan seperti ini, masa-masa pandemi, semua bukan hanya di Indonesia, saudara, seluruh dunia mengalami goncangan. Seluruh dunia, saudara, banyak yang menjerit. Tetapi ketahuilah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Saudara harus percaya itu dan tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Kita adalah orang-orang yang punya Tuhan dan kita andalkan Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup. Kita harus bisa memperlihatkan kepada anak-anak kita bahwa kita adalah orang-orang tua yang tidak menyerah. Karena kita punya Tuhan. Kita percaya Roh Tuhan ada dalam kita lebih besar daripada tantangan, kekhawatiran, ketakutan, apapun itu. Tapi kita harus aktifkan Roh Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Karena Roh Kudus pasti akan membantu. Jadilah teladan, saudara. Jangan pernah menyerah. Seperti Thomas Alva Edison, terus lakukan lagi. Firman Tuhan berkata, biarlah ini menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Pengharapan dalam Tuhan tidak mengecewakan, saudara-saudara. Ketahuilah, saudara, hidup saudara dan saya adalah teladan yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dan bagi generasi muda, kita sedang membangun anak-anak generasi muda yang kuat, yang militan, yang takut Tuhan, yang tidak kompromi dengan dosa, yang berdiri di atas kebenaran, yang menjadi dampak, menjadi terang dan garam, dan nama Tuhan Yesus ditinggikan. Karena itu, kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan terlebih dahulu. Andalkan Tuhan. Hidup di dalam kasih dan disiplin yang seimbang, saudara-saudara. Saya akan tutup dengan sebuah cerita dari seorang ayah dengan anak yang lahir dan dikatakan cacat seumur hidup. Ayahnya tidak mau menyerah, dan waktu umur 11 tahun karena anaknya ini mempunyai penyakit cerebral palsy, ya, dia tidak bisa bergerak dengan baik dan berbicara juga sulit sekali. Dan umur 11 tahun ayahnya bekerja sama dengan universitas untuk membuat sebuah alat supaya anaknya dapat berkomunikasi melalui seperti komputer, begitu, saudara. Dan suatu hari anaknya berkata pada papanya bahwa dia ingin mengikuti sebuah lari, ya, untuk charity, 8 km lari sepanjang 8 km. Ayahnya bukan seorang atlet, tapi karena kerinduan dari seorang ayah yang mengasihi anaknya, dia lakukan itu sama anaknya. Dan anaknya bilang begini, "Dad," dia bilang, "Papa, waktu saya sedang lari ini, saya tidak merasa seperti orang cacat." Ya, dia begitu sukacita sekali, saudara. Dan akhirnya mereka melakukan banyak maraton dan sebagainya, sampai akhirnya mereka ikut, saudara, dalam lomba triathlon. Triathlon itu adalah lomba berenang. Ya, saudara bayangin, papinya harus berenang, menaruh anaknya di dalam perahu, dan papinya itu berenang sambil menarik perahunya, saudara. Dan dia berlari sama anaknya, ya, didorong di depannya, dan naik sepeda, saudara. Dan itu menjadi suatu sukacita sekali untuk anak-anaknya. Dan dalam waktu 38 tahun, saudara, ayah dan anak ini telah melakukan 1130 perlombaan. Wow, luar biasa banget, saudara. Ayahnya baru saja meninggal bulan Maret 2021 tahun ini, saudara. Dan waktu anaknya diinterview dengan dia berkata, "Satu hal yang saya rindukan adalah saya ingin saya yang mendorong ayah saya, karena selama ini saya selalu mendorong saya, menarik saya supaya saya bisa menikmati perlombaan-perlombaan ini." Dan dia berkata, "My dad is my hero." Ayah saya adalah pahlawan saya. He's the best dad in the whole world. Dia berkata, dia adalah ayah yang terbaik di seluruh dunia.
Dick Hoyt adalah seorang ayah yang telah meninggalkan legacy bukan hanya untuk anaknya, tetapi untuk banyak orang tua, menginspirasikan orang tua untuk memberikan kasih dan waktu yang terbaik untuk anak-anaknya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita semua sebagai orang tua sungguh-sungguh menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Anak-anak membutuhkan kasih, membutuhkan didikan, membutuhkan disiplin, dan membutuhkan Tuhan. Dan biarlah saudara dan saya menjadi panutan yang pantas dan patut ditiru oleh anak-anak kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini ya Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami, baik orang tua jasmani, orang tua rohani, ataupun para orang-orang yang dituakan, disegani. Tuhan, kami sedang membangun generasi-Mu, generasi yang kuat, generasi yang takut akan Tuhan, generasi yang memberi dampak. Tuhan, Engkau yang memampukan setiap kami. Kami minta tuntunan daripada Roh Kudus, dan biarlah kami senantiasa berjalan dalam ketaatan sebagai orang tua, sehingga kami boleh memberikan contoh yang baik, yang patut bagi anak-anak meniru. Tuhan, Engkau yang memperlengkapi kami, dan biarlah hati kami senantiasa melekat kepadamu. Kami berdoa bagi setiap anak-anak kami saat ini, dimanapun mereka berada. Kiranya berkat-Mu atas mereka, perlindungan-Mu atas mereka, dan pengurapan-Mu atas mereka. Mereka adalah anak-anak yang kuat, bukan yang mudah menyerah, tetapi anak-anak yang selalu mengutamakan dan mengandalkan Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam satu nama yang kudus, yang ajaib, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Di nama Tuhan, terima kasih untuk hambanya Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman. Dan saya percaya firman ini memberkati, mengingatkan, menegur, dan terus membawa kita untuk menjadi orang tua yang luar biasa. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, kembali kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Kami yang ada di tempat ini, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani, akan memberikan persembahan kami secara langsung. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah di rumah, ada 2 nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan secara transfer ke 2 nomor, pilih salah satu nomor rekening yang tertera agar kita terus bisa mendukung ibadah dan pelayanan ini. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita bangkit berdiri bersama, kita akan berdoa, kita akan memberikan persembahan kita, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk firman yang boleh menguatkan, boleh membawa kami untuk Tuhan terus menjadi orang tua yang bisa menjadi teladan buat anak-anak kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pastor Monik yang sudah menyampaikan firman, dan biarlah Engkau terus mengurapi, memberkati dan melindungi hamba-Mu juga Tuhan. Kami berdoa buat Claire, putri beliau Tuhan yang sedang juga terpapar COVID. Kami percaya bahwa Tuhan akan terus memberikan pemulihan, kekuatan yang daripada Tuhan saja. Bapak terima kasih. Kini saatnya kami bersama-sama mengangkat setiap amplop persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami akan membawa dengan rasa syukur setiap persembahan kami, baik itu persepuluhan, diakonia, ucapan syukur, buah sulung, kolekte. Kami mau bawa di hadapan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami siap memberikan persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan berikan terbaik bagi Tuhan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Katakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Segala kuasa ada di tangan Tuhan, ku percaya tidak.
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita bangun bersama Bapak sekalian. Kembali kita akan diberkati dengan doa berkat oleh hambanya Pastor Moni. Bagimu, haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kini kita akan menerima doa berkat dan hambanya Pastor Monik akan menaikkan doa berkat buat kita semua. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bersatu hati, dan saat ini kita juga membawa teman-teman, saudara, atau kalau ada di antara saudara yang sedang saat ini terpapar dengan COVID dan sakit penyakit, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya Lord Jesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Tuhan kami yang ajaib. Terima kasih untuk hari ini kami boleh bersama-sama beribadah. Kami boleh mengalami Engkau, kami boleh mendengar suara-Mu ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami berdoa mengucap syukur untuk setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan terima kasih untuk doa pembukaan oleh Pak Wahyu, praise and worship yang oleh Pak Irwanto dan timnya Tuhan Yesus. Tuhan kami mengucap syukur untuk tim media, tim penata layan, semua yang ambil bagian. Kami berdoa untuk Bapak Pembina, Pastor Hadi dan Pastor Lydia sebagai YMGS. Tuhan terima kasih. Kami juga mengangkat Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya Tuhan Yesus. Saat ini ya Tuhan, Kau juga memberkati dan melindungi hamba-hamba-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua yang hadir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dan keluarga-keluarga. Oh Bapak, Engkau yang melindungi, Engkau yang menjaga, Engkau yang memberkati. Kami mengucap syukur Bapak, kami berterima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memegang tangan kami. Dan saat ini Tuhan kami datang berdoa bagi Indonesia. Tuhan kami bersyafaat, kami bersatu hati, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Indonesia berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Tuhan Engkau yang akan mendengar dari sorga. Pada saat kami berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan, Engkau yang mengampuni, bahkan Engkau yang memulihkan bangsa kami Bapa. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Kami membawa berita-berita yang saat ini ya Tuhan semakin bertambah-tambah dengan jumlah para pasien COVID. Tuhan kami katakan Roh Kudus lawatlah Indonesia. Lawatlah dengan kesembuhan, pemulihan terjadi atas Indonesia. Kami perkatakan tidak ada yang lemah imannya. Tetapi justru di hari-hari ini semua anak-anak Tuhan mempunyai iman yang kuat. Iman yang tegar Tuhan. Iman yang mengandalkan Engkau. Iman yang bisa melihat kebesaran-Mu. Tidak melihat kebesaran daripada COVID Tuhan. Tetapi melihat kebesaran-Mu Bapa. Kami juga berdoa bagi pemerintahan Indonesia, bagi Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan. Kiranya Engkau memberikan hikmat atas para pemimpin bangsa Indonesia. Tuhan, biarlah mereka mempunyai rencana, strategi yang baik untuk mengatasi COVID ini. Untuk membuat kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan. Kami berdoa bagi masyarakat Indonesia, Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami berjalan bersama-sama, menjalani protokol yang ada dengan taat Tuhan. Kami berdoa untuk yang terpapar. Biarlah Tuhan Engkau sendiri ya Tuhan, tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Tuhan Engkau jamah, Roh Kudus lawat. Terjadi kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Ada pengharapan, ada sukacita Tuhan.
Tidak ada yang patah semangat, tidak ada yang menyerah Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi para anak-anak muda, generasi muda yang masih kuat ya Tuhan Yesus. Sehingga kesadaran mereka mempunyai kesadaran yang tinggi. Sehingga mereka lebih berhati-hati. Sehingga kalaupun mereka terpapar OTG Tuhan, mereka tidak menularkan kepada banyak orang Tuhan Yesus. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami membawa para dokter-dokter, para nurse, perawat Tuhan, para tim medis, dimanapun mereka berada saat ini khususnya yang bekerja begitu keras ya Tuhan Yesus. Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang memberkati dan melindungi keluarga mereka. Engkau yang memberi kekuatan ilahi ya Tuhan Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagimu Bapa. Kami deklarasikan ya Tuhan, pemutusan rantai COVID-19 di dalam nama Yesus. Oh haleluya ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi orang-orang yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, mendapat PHK Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang panik Tuhan. Mereka bisa tenang di dalam Engkau Tuhan dan menerima hikmat-hikmat baru di dalam nama Yesus. Ada kreativitas, ada usaha yang berjalan karena hikmat itu mengalir Bapa. Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan kami. Engkau yang berfirman Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku yang akan membentengi sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Tuhan Yesus, kami memegang janji-Mu. Kami melihat keselamatan itu terjadi. Kami melihat kesembuhan itu terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini ya Tuhan, kami mengangkat tangan kami ke hadapan-Mu. Dibukalah tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kehidupan-Mu. Diberkatilah keluarga-Mu. Tubuh, jiwa, dan rohmu sehat, sehat, sehat. Dan Kau akan Tuhan pakai lebih lagi. Menjadi berkat buat banyak orang. Membawa jiwa-jiwa menjadi terang di dalam kegelapan hari-hari ini. Dan biarlah apa saja yang Kau buat, Tuhan buat berhasil. Amin. Tuhan yang memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih dan anugerah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus yang senantiasa menolong, menghibur, dan mengurapi setiap kami dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha ya Tuhan Yesus, datanglah segera, kami merindukanmu. Kita yang telah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Amin. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita.